Siang Pak, Bu. Silakan duduk. Oke, Sen, boleh lihat CV kamu? Boleh Pak? Oke, coba ya. Eh, Sen Bel Saljar ya? Ya betul. Oke, boleh ceritain dong tentang diri kamu sedikit aja gitu, biar kita perkenalan dulu. Baik Pak, jadi kenalin nama saya Sayang Basandar Pak. Jadi saya itu lulusan Universitas Katolik Parahyangan. Oke. Nah saya itu udah menyelesaikan kelas studi saya di administrasi bisnis di program digital bisnis Pak. Oke, kamu Unpar berarti ya, Advis? Betul Pak. Oke, selain pendidikan kamu ada pengalaman kerja apa nggak sebelumnya? Untuk pengalaman kerja saya fresh graduate Pak, jadi saya benar-benar baru lulus banget. Cuman saya ada pengalaman magang pas selama 6 bulan. Gitu, Pak. Oke, kenapa sih kamu pengen ngelamar di perusahaan ini? Jadi saya tertarik di perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini itu mempunyai pemahaman yang kuat dalam industri perhiasan Pak. Jadi model-model dari perusahaan Bapak ini saya tertarik dengan model itu Pak. Oke, kamu udah ngeliat ini ya, udah ngeliat perusahaan kita ya, berarti kamu udah background checking. Itu Pak. Nah, menurut kamu dari segi pemasaran nih, ada nggak sih yang harus diubah dari perusahaan kami atau udah bagus gitu? Nah untuk perusahaan Bapak sebenarnya saya baru daftar di perusahaan Bapak, jadi saya belum tahu banget tentang perusahaan Bapak. Cuman saya akan menelaah lebih lanjut lagi Pak gimana perusahaan Bapak dan dengan itu saya bisa menjadi agen pemasaran di perusahaan Bapak yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu Pak. Oke, sedikit aja nih dari saya. Kenapa menurut kamu ya, dengan kamu fresh graduate dan segala macam, kenapa kita harus menerima Anda di sini? Nah, karena saya fresh graduate, jadi saya masih memiliki pemahaman yang kuat Pak tentang teori-teori di pemasaran ini Pak. Jadi untuk analisis data saya masih bisa bikin gitu. Jadi evaluasi pun jadi tentang pemasaran saya masih bisa. Oke, dari saya segitu dulu sih. Mungkin perkenalkan ini Bu Salma, dia kepala divisi pemasaran di sini. Silakan Bu Salma, ada yang mau ditanyakan? Oke, halo Shane. Halo. Jadi kan kamu tahu kan kalau kita tuh lagi nyari marketing analisis. Nah, apa sih yang membuat kamu menginspirasi kamu untuk masuk marketing di perusahaan kami ini? Nah, itu seperti yang tadi saya sebutkan Bu. Jadi saya tertarik dengan industri perhiasan ini Bu. Jadi saya tertarik di model-model perhiasan yang Ibu buat gitu di perusahaan ini Bu. Oke. Kalau misalnya nih, kita tuh lagi ada di kondisi dimana kita tuh meluncurkan produk baru. Menurut kamu tuh kita harus pakai strategi apa sih untuk di kondisi itu? Nah, untuk strategi marketing itu sendiri Bu, saya akan bekerja sesuai dengan apa yang saya alami, dengan pengalaman saya. Saya akan mencoba dari meriset pasar dari produk itu sendiri. Kita akan menganalisis pemasarannya seperti apa dan pada akhirnya kita akan evaluasi bagaimana gitu. Oke, saya mau nanya nih, menurut kamu tuh perusahaan kami tuh target audiensnya seperti apa ya? Menurut saya sih target audiensnya simple aja sih Bu, kayak misalkan orang yang mau menikah gitu sama orang-orang yang tertarik dengan perhiasan dan juga mungkin orang-orang yang pengen beli perhiasan itu gitu buat hadiah dan lain-lain Bu. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu nih, kenapa kamu itu lebih layak buat dapetin posisi ini dibandingin kandidat lainnya? Nah, untuk itu karena saya fresh graduate Bu, jadi saya masih mempunyai pengalaman yang kuat, pemahaman yang kuat tentang pemasaran ini Bu. Jadi pastinya saya mempunyai keuntungan yang lebih gitu dari kandidat-kandidat yang lain gitu. Oke, mungkin segitu aja cukup dari saya. Kembali lagi ke Pak Jo. Oke, terima kasih Salma. Oke, Shen, kalau misalnya kamu diterima di perusahaan ini, menurut kamu ekspektasi gaji yang bisa kami berikan untuk kamu itu berapa? Sekitaran range berapa? Untuk gaji Pak, saya sih ekspektasi saya bisa mencapai di double digit Pak. Double digit ya? Berarti 10 ke atas lah ya? Betul Pak. Oke, menurut kamu seorang fresh graduate seperti kamu layak mendapatkan 10 juta ke atas? Menurut saya layak Pak, karena saya yang tadi disebutin, saya fresh graduate, saya masih memiliki pemahaman yang kuat di pemasaran ini, jadi saya masih bisa bersaing dengan orang-orang lain ya Pak di sini Pak. Oke, terima kasih banyak Shen. Mungkin segitu aja dari kami.
CV-nya saya pegang dulu. Nanti untuk keputusannya apakah kamu diterima atau enggak nanti akan di-email oleh perusahaan kami, oke? Kurang lebih 2 sampai 3 hari lagi lah. Terima kasih Shane Terima sebelumnya. kasih, Shane. Iya, selamat siang. Dengan Michelle ya? Iya, Pak. Oke, silakan dulu Michelle. Oke Michelle, boleh lihat CV kamu? Ini, Pak. Oke. Terima kasih Michelle. Kamu dari mana Michelle rumahnya? Di Taman Holis, Pak. Oh, nggak terlalu jauh lah ya di sini. Iya, Pak. Michelle Francisca Santosa. Oke, boleh ceritain sedikit nggak sih tentang kamu? Ya, perkenalkan, Pak. Nama saya Michelle Francisca Salaksa. Saya menempuh pendidikan SMA-nya di SMA BPK Penabur Holis Bandung. Saya mengambil jurusan IPS. Lalu saya S1 lulusan marketing di Universitas Katolik Parahyangan tahun 2019. Baru 2019 lah ya. Iya, Pak. Oke, kamu itu selama 2019 sampai sekarang ada kerja dulu nggak sebelumnya atau langsung atau masih baru mencoba kali ini? Sebelumnya saya sudah bekerja 1 tahun di PT Indosuria sebagai staf marketing juga. Oke, kamu pernah jadi staff marketing ya sebelumnya ya? Iya, Pak. 1 tahun. Kalau boleh tahu sih kamu kenapa keluar dari industri ya? Karena saya ingin mencari lingkungan yang baru, siapa tahu lebih cocok untuk diri saya sendiri. Oke. Kenapa sih kamu menurut kamu ya? Kenapa perusahaan ini harus menerima kamu? Karena saya semangat dan percaya diri akan kemampuan yang saya miliki. Saya memiliki kemampuan perangkat lunak CRM yang bakal membantu perusahaan dalam menganalisis data, dan saya yakin kemampuan itu bisa membantu efektivitas perusahaan. Oke, di surat lamaran kamu kan kamu mendaftar sebagai staff divisi marketing. Iya, betul, Pak. Oke, kamu udah pernah background checking perusahaan kita sebelumnya? Sudah, Pak. Oke, kalau menurut kamu ada nggak sih yang harus diubah dari cara marketing perusahaan kita atau udah semestinya? Menurut saya perusahaan sudah berjalan seperti semestinya, tetapi mungkin penting bagi perusahaan untuk terus mengikuti tren agar sesuai dengan keinginan konsumen. Oke, dari saya mungkin segitu aja. Michelle mungkin bisa dilanjutkan oleh partner saya yaitu Bu Salma dari Ketua Divisi Marketing. Silakan Bu Baik, Salma. Oke, halo Michelle. Halo, Bu. Jadi kan kamu tuh tahu sekarang tuh kamu mau nge-apply job jadi marketing analisis nih. Betul. Nah, apa sih yang menginspirasi kamu untuk berkarir di bidang marketing di perusahaan kami? Kebetulan saya terkait akan analisis gitu, Bu. Jadi saya merasa kalau saya bekerja di bidang marketing ini, saya akan bisa dapat kesempatan untuk menganalisis data dan tren pasar. Dan saya juga senang bertemu dengan orang-orang baru. Oke, kalau misalkan nih kita lagi ada di kondisi di mana kita akan meluncurkan produk baru nih. Nah, menurut kamu tuh strategi apa sih yang harus kita pakai? Menurut saya di awal itu kita harus melakukan research dulu untuk tahu targetnya kita itu di mana, konsumen potensialnya. Lalu setelah itu saya akan mencoba untuk menciptakan produk yang memiliki keunikan yang berbeda dengan produk lainnya. Oke, jadi kan sebelumnya tuh kamu udah bekerja di bidang marketing. Iya, betul. Nah, coba dong ceritain tentang proyek kamu yang paling sukses di perusahaan sebelumnya. Proyek saya yang paling sukses itu ketika saya meluncurkan produk baru di perusahaan sebelumnya, saya menjadi pemimpin dari tim. Oke, mungkin segitu aja sih ya dari saya. Bisa kembali lagi ke Pak Jonathan. Oke, terima kasih Bu Salma. Saya udah lihat nih CV kamu. Oke. Kalau misalnya kamu diterima di perusahaan ini, kamu ada ekspektasi gaji berapa nggak sih? Sebenarnya saya tidak ada ekspektasi yang bagaimana banget, Pak, kalau untuk gaji, tetapi saya akan mengikuti prosedur perusahaan aja karena saya yakin perusahaan akan apa yang perusahaan berikan gajinya akan sesuai dengan kemampuan saya. Oke, kalau saya boleh tahu sebelumnya di perusahaan kamu sebelumnya, kamu itu digaji berapa? Sebelumnya saya mendapatkan gaji sekitar 7 juta, Pak. 7 jutaan ya? Oke, berarti ekspektasi gaji kamu range 7 jutaan tuh. Benar. Oke, mungkin dari kita segitu aja Michelle. CV kamu kita pegang dulu ya, kita telah lebih lanjut. Nanti untuk pengetahuan apakah kamu diterima atau tidak ya akan kita email sekitar 2-3 hari lagi. Oke, segitu aja mungkin dari kami. Terima kasih Michelle atas Terima kasih, waktunya. Michelle. Baik, Pak, terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kamu Shania ya? Iya. Oke, silakan dulu Shania. Oke, kamu dengan siapa, sorry? Sania, Shania. Kamu melamar untuk posisi admin produksi.
Admin produksi ya? Oke, boleh lihat CV kamu sebentar. Bagaimana Shania? Udah siap? Apa masih deg-degan? Siap. Siap lah ya. Semangat ya. Semangat Shania. Oke, Shania Putri Joswara. Silahkan dicek dulu. Shania Putri Joswara, kamu boleh tolong ceritakan sedikit nggak tentang diri kamu? Nah, ya, perkenalkan nama saya Shania Putri Joswara. Saya menempuh pendidikan SMA di Semak 1 PPK Penabur Bandung dengan jurusan IPA. Lalu saya mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Oke. Pendidikan kamu oke, tapi kamu punya pengalaman kerja nggak sebelumnya? Untuk kerja sendiri, saya memiliki pengalaman. Yang pertama adalah di PT Makmur sebagai staf rantai produksi. Selanjutnya saya juga pernah bekerja di PT Hoplan sebagai staf produksi. Oke, kalau boleh tahu kamu berapa lama sih kerja di dua PT kamu sebelumnya, sebelum ke sini? Di PT Makmur saya bekerja kurang lebih setengah tahun, lalu di PT Hoplan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Kenapa kamu keluar tuh, kalau boleh tahu? Karena saya ingin mencari pengalaman kerja yang baru yang mungkin lebih sesuai dengan diri saya. Tapi kamu nggak ada masalah apa kan ya sama perusahaan-perusahaan sebelumnya? Tidak. Oke, menurut kamu, kenapa sih kamu pengen melamar di perusahaan ini? Menurut saya memiliki background yang relevan dengan pekerjaan yang posisinya saya ingin ambil sekarang. Oke, kenapa kami harus melamar dari sekian banyak kandidat yang lain? Saya juga punya ketertarikan tersendiri di bidang perhiasan. Saya juga dapat menjalankan Microsoft Office. Selain itu, saya dapat berkomunikasi secara efektif. Jadi kamu tahu ya perusahaan kita itu bidang perhiasan. Nah, sebelumnya kamu pernah background checking perusahaan kita dong? Atau belum? Pernah. Sudah pernah. Nah, dari sekian banyak yang kamu background checking, saya nggak tahu apa aja. Menurut kamu ada yang perlu diubah nggak sih soal perusahaan ini? Menurut saya sebaiknya perusahaan Bapak meningkatkan efisiensi khususnya dalam produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Oke. Saya suka kamu tegas, mungkin bisa lanjutkan dengan Ibu Jasmine ya? Baik, kan kamu meng-apply-nya itu di bidang perhiasan ini. Yang kamu tahu tentang admin produksi perhiasan itu apa? Menurut saya, admin produksi itu bertugas untuk mengelola dan mempersiapkan perhiasannya sampai layak untuk diterima oleh konsumen. Baik, kalau kamu kan di bidang produksi, nah bagaimana cara berkomunikasi dengan pemasok atau mitra bisnis eksternal lainnya terkait kelancaran dari produksi kamu? Untuk berkomunikasi dengan pemasok ataupun mitra bisnis, saya akan mencari data-data yang lengkap. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi secara traktur. Oke, kemudian cara kamu mengelola bahan baku supaya tetap efisien dan tetap ada itu bagaimana? Untuk pengelolaan bahan baku, saya akan melakukan perencanaan dan juga peramalan sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Baik, dengan perencanaan dan peramalan ya, berarti cara kamu memastikan bahwa kualitasnya dari perhiasan kamu itu tinggi bagaimana? Pertamanya tentunya saya akan memilih bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya dapat dilakukan dengan uji kualitas. Baik, saya suka jawaban yang cepat. Bisa dialihkan kepada Bapak Jonathan. Oke, terima kasih Ibu Jasmine. Oke, saya suka kamu tegas, kamu percaya diri, dan kamu tidak bertele-tele ya dalam wawancara. Terakhir nih, kamu itu kalau boleh tahu ya, kalau saya boleh tahu, kamu itu digaji berapa sih sebelumnya sama dua perusahaan kamu? Sebelumnya untuk yang pertama saya ada di range 4 jutaan. 4 jutaan. Lalu perusahaan kedua saya dapat gaji di range 5 jutaan. Nah, kalau di perusahaan ini nih, kira-kira kamu expect gaji berapa yang bisa kami kasih kepada kamu? Untuk gaji, saya menerima berapapun gajinya sesuai dengan standar perusahaan. Oke, berarti menurut kami berapa itu kamu terima ya? Ya. Tapi ya mungkin range di atas 6 atau 7 mungkin ya. Oke, terima kasih Shania. Saya suka wawancara ini. Tapi kita belum bisa ngasih tahu keputusannya sekarang, masih banyak yang lain. Mungkin ini kita pegang dulu, nanti untuk keputusannya akan kami email sekitar 2-3 hari lagi. Oke, terima kasih Shania atas waktunya.